Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzul Khotimah, mahasiswa Institut Pelitawa Muda Subang, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran matematika di MI atau SD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis permasalahan dan strategi pembelajaran matematika di MI atau SD. Yang pertama, saya akan menjelaskan permasalahan utama dalam pembelajaran matematika di MI atau SD. Pembelajaran matematika di tingkat MI atau SD menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan perhatian khusus dari para pendidik. Salah satu permasalahan yang paling mendasar adalah munculnya fobia atau ketakutan bagi siswa terhadap matematika yang seringkali berakar dari pengalaman belajar siswa yang tidak menyenangkan. Banyak siswa yang menganggap mata pelajaran matematika itu sangat sulit, menakutkan, dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Persepsi negatif ini terbentuk ketika pembelajaran matematika disajikan secara abstrak tanpa mengaitkan konteks kehidupan nyata yang familiar bagi anak-anak. Permasalahan kedua yang tidak kalah penting adalah pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Dalam praktik pembelajaran tradisional, guru cenderung mendominasi proses belajar mengajar dengan metode ceramah atau drill soal. Sementara siswa berperan pasif sebagai penerima informasi. Pendekatan ini tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi, menemukan konsep secara mandiri atau mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Akibatnya, siswa hanya menghafal rumus dan prosedur tanpa memahami makna dan konsep di balik operasi matematika yang dipelajarinya. Ketidaksesuaian antara gaya belajar siswa dengan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru menjadi kendala signifikan. Setiap siswa memiliki karakteristik dan frekuensi belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami lewat visualisasi, ada juga yang membutuhkan manipulasi objek konkret, dan ada yang lebih responsif terhadap pembelajaran auditori. Namun, mayoritas pembelajaran matematika di MI atau SD masih menggunakan pendekatan uniform yang tidak mengakomodasi keberagaman gaya belajar ini. Selain itu, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang variatif dan menarik membuat proses pembelajaran menjadi monoton dan membosankan bagi siswa. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran matematika yang efektif dan menyenangkan. Pembelajaran contextual teaching and learning. Pendekatan ini mengaitkan materi matematika dengan situasi dunia nyata yang familiar bagi siswa, sehingga mereka dapat melihat relevansi dan kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika mengajarkan konsep penjumlahan dan pengurangan, guru dapat menggunakan konteks berbelanja di warung, membagi kue ulang tahun, atau menghitung jumlah mainan. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar operasi hitung, tetapi juga memahami aplikasi praktisnya. Implementasi pembelajaran berbasis permainan juga terbukti sangat efektif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Permainan matematika dapat dirancang dalam berbagai bentuk, mulai dari permainan tradisional yang dimodifikasi hingga penggunaan teknologi digital yang interaktif. Contohnya permainan ular tangga matematika, di mana siswa harus menjawab soal untuk dapat melangkah, atau permainan tebak angka yang melatih kemampuan estimasi dan logika. Gamifikasi tidak hanya membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial melalui kerjasama dan kompetisi yang sehat. Penggunaan media pembelajaran yang beragam dan manipulatif juga sangat penting dalam pembelajaran matematika di tingkat MI atau SD. Siswa MI atau SD berada dalam tahap perkembangan kognitif operasional konkret, sehingga mereka membutuhkan objek-objek yang nyata untuk memahami konsep abstrak.
Guru dapat memanfaatkan alat peraga seperti block dance untuk mengajarkan konsep bilangan dan operasi hitung. Papan pecahan untuk memahami konsep pecahan, atau Gboard untuk mempelajari bangun datar. Media visual seperti diagram, grafik, dan gambar ilustratif juga membantu siswa yang memiliki gaya belajar visual untuk lebih mudah memahami materi. Penerapan model pembelajaran ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari teman sebaya dan mengembangkan keterampilan komunikasi matematika. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah matematika, berdiskusi tentang strategi penyelesaian, dan saling membantu memahami konsep. Model seperti Think Pair Share, Jigsaw, atau STAD dapat diadaptasi untuk pembelajaran matematika. Melalui interaksi sosial ini, siswa tidak hanya belajar matematika saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan berargumentasi, menjelaskan pemikiran, dan menghargai perspektif orang lain. Selanjutnya, bagaimana sih cara menciptakan pembelajaran matematika yang bermakna? Untuk menciptakan pembelajaran matematika yang bermakna, guru perlu mengintegrasikan pendekatan konstruktivisme dalam praktik mengajarnya. Pendekatan ini memposisikan siswa sebagai konstruktor aktif pengetahuan mereka sendiri, bukan sebagai penerima pasif informasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa menemukan konsep matematika melalui eksplorasi, investigasi, dan refleksi. Proses pembelajaran dirancang untuk membangun pemahaman konseptual yang kuat sebelum memperkenalkan prosedur atau algoritma, sehingga siswa memahami mengapa suatu cara penyelesaian dapat digunakan, bukan hanya bagaimana cara mengerjakannya saja. Diferensiasi pembelajaran juga menjadi kunci penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswa. Akhirnya, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung menjadi pondasi bagi suksesnya implementasi strategi-strategi pembelajaran tersebut. Guru perlu membangun budaya kelas yang menghargai usaha dan proses belajar, bukan hanya hasil akhir saja. Kesalahan harus dipandang sebagai bagian natural dari proses pembelajaran yang memberikan kesempatan untuk refleksi dan perbaikan. Melalui implementasi strategi-strategi tersebut, diharapkan pembelajaran matematika di MI atau SD dapat bertransformasi menjadi pengalaman yang menyenangkan, bermakna, dan relevan bagi siswa. Perubahan ini memerlukan komitmen dan usaha berkelanjutan dari semua pihak, terutama guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan. Dengan pendekatan yang tepat, matematika dapat menjadi pelajaran yang dicintai siswa dan memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan kemampuan berpikir logis dan sistematis yang akan berguna sepanjang hidup mereka. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.